Perkenalkan, nama saya Farah Falabuba dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3D. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Peta Pendidikan di Indonesia dari makul pengembangan lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Nur Haris. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan dan apa tujuannya. Pendidikan dalam pengertian UU nomor 23 tahun 2003 disebutkan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, dan akhlak mulia. Adapun tujuan dari pendidikan berdasarkan UU. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya untuk mencerdaskan anak secara intelektual semata, tetapi mengembangkan kepribadian mereka secara utuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar peta pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama sudah tercantum dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun kewajiban negara. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pada UU nomor 20 tahun 2003 mengatur tentang penyelenggaraan yang pertama pendidikan dasar seperti SD atau MI dan SMP atau MTS atau sederajat. Yang kedua pendidikan menengah seperti SMA, SMK atau MA atau sederajat. Yang ketiga pendidikan keagamaan. Lebih detailnya diatur melalui PP 55 atau 2007 mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan. Selanjutnya, UU 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, contoh universitas, institut, politeknik, dan lain-lainnya. Yang kedua, pendidikan tinggi Islam, seperti contohnya UIN, IAIN, dan STAIN, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Contohnya, seperti dalam pesantren terdapat sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah. Seperti yang pertama pendidikan muadalah dan yang kedua pendidikan diniyah formal. Dan keduanya berjenjang ula, wusto, dan ulia. Di mana ula itu setingkat dengan SD atau MI, wusto setingkat dengan SMP atau MTS, dan ulia setingkat dengan SMA, SMK atau MA. Tidak hanya itu, juga di pesantren juga terdapat pendidikan tinggi yang berbentuk ma'had ali atau nama lainnya, yaitu yang setingkat dengan S1, S2, dan S3. Jadi di sini kita harus wajib berpendidikan karena dengan adanya pendidikan kita dapat menjadikan pendidikan dasar tersebut menjadi kewajiban negara yang dimana dapat mengembangkan potensi diri kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Demikian dari video penjelasan saya tentang peta pendidikan di Indonesia. Apabila ada kekurangan kata dalam video ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum kewajiban negara semata, tapi mengembangkan kepribadian mereka secara utuh. The end.